Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati, ustadz dan ustadzah serta alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah. Kita masih membahas tentang bab istisna. Sebelumnya kita telah membahas mustasna, lafadz ghairu dan hukum i'rab yang ada pada lafadz ghairu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja mari kita baca 2 bait bersama-sama. Bismillah. Mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'ala sareng kedah ngajantenkeun nya-nyaan anjeun. Li siwan pikeun lapad siwan. Suwan lapad suwan, sawain, sareng lapad sawain, ma, kana hukum, ju'ila, dijantenkeun itu ma, li ghairin, pikeun lapad ghair, alal asohi mungguh pendapat anu langkung soheh. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wali siwan suwan sawa ij'ala waj'ala, dan harus menjadikan kamu siwan suwan sawain. Ada berapa tuh? 3. 1 siwan, 2 suwa, 3 berapa? 1 siwa, 2 3 alal asohi ma li ghairi ju'ila, hukum yang diberikan kepada lapad ghairu harus diberikan kepada siwan suwan sawain dibalik. Menurut pendapat yang lebih sahih, hukum dan aturan yang diberikan kepada lapad ghairu berikanlah kepada lapad siwan, ke lapad suwan, dan lapad sawaun. Maksudnya begini, tadi menjelaskan lapad ghairu. Ghairu itu menjeerkan kepada mudhofileh. Siwan, suwan, sawaun juga
menjerkan kepada mudhof ilaih. Pertama, lapad siwan, suwan dan sawaun termasuk adawatut taukid yang bahannya dari isim mu'roban. Lapad gueru adalah adawat taukid, adawat istisna termasuk kelompok isim. Lapad siwan, suwan, sawaun juga termasuk adawat istisna yang termasuk kelompok isim yang diirobkan. Jadi diirobkan, irobnya ada 3. 1 nasab siwan. Siwan itu ada iya di ujungnya, namanya alif maksur. Apa? Alif maksur itu diropakan. Lapad siwan sok. Lapad suwan. Lapad sawain. Aturannya seperti lapad gueru. Lapad gueru irobnya dinasabkan. Lapad gueru menjarkan kepada mudhof ilaihnya. Lapad siwan menjerkan kepada mudhof ilaihnya. Contohnya komal kaumu guero jaidin. Komal kaumu siwa jaidin. Lapad siwa i'robnya dinasabkan karena istisna setelah kalam tamtur mujab. Lapad siwa jadi mudhof. Lapad jaidin jadi mudhof ilaih. Contoh yang kedua, gueru setelah tam nafi. Irobnya jadi badal. Contohnya makomal kaumu gueru jaidin. Makomal kaumu siwa jaidin. Lapad siwa i'robnya diropakan sebab jadi badal. Wa alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun alal alif. Qomal kaumu siwa jaidin. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Maqamal kaumu siwa jaidin. Wa alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun alal alif. Kieu qomal kaumu siwa jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Nasab. Bagaimana irobnya siwa? Nasab. Alamat nasabnya dengan apa? Fathatun muqaddaratun alal alif. Si qomal kaumu sok
Siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Alamat nasabnya dengan fathatun muqaddaratun alal alif. Apa? Mengapa dibaca nasab? Istisna sok. Setelah kalam tamtur mujab. Makomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Ropa. Kumaha? Mengapa dibaca ropa? Sebab jadi badal. Istisna setelah kalam tam nafi. Apa? Makomal kaumu siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Ropa. Bagaimana alamat bagaimana irobnya? Ropa. Makomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Ropa. Kumaha euy? Alamat ropanya dengan domatun muqaddaratun alal alif. Jaidin kumaha irobna Jaidin? JR. Mengapa di JR-kan? Sebab jadi mudhof ilaih. Siwa Jaidin sok. Siwa jadi mudhof. Jaidin jadi mudhof ilaih. Qomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Nasob. Dengekeun ulah malaweung awas. Qomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Siwa barisnya nasab. Alamat nasabnya dengan patah muqaddarah karena alif. Qomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Kumaha irobnya siwa? Alamat nasabnya dengan fathatun muqaddaratun alal alif. Alif naon? Alif maksuro. Alif naon? Qomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Kumaha barisna siwa? Naon ciri nasabna? Kunaon matak dibaca nasab? Jadi istisna sok. Setelah kalam tamtur mujab. Qomal kaumu sok. Siwa Jaidin. Kumaha irobna siwa? Ciri nasabna? Mengapa dibaca nasab? Istisna setelah kalam tamtur mujab. Contoh kedua sok. Makomal kaumu siwa Jaidin. Bagaimana irobnya siwa? Alamat ropanya dengan mengapa dibaca ropa? Sebab istisna
Setelah kalam tam nafi. Pertama membacanya dinasabkan. Setelah kalam tamtur mujab. Contohnya qomal kaumu siwa jaidin. Siwa jadi mudhof, jaidin jadi mudhof ilaih. Siwa dinasabkan. Alamat nasabnya dengan patah muqaddarah kepada alif. Mengapa dibaca nasab? Sebab istisna setelah kalam tamtur mujab. Contoh kedua, qomal kaumu siwa jaidin. Siwa irobnya ropa. Alamat ropanya dengan doma muqaddarah kepada alif. Mengapa dibaca ropa? Sebab jadi istisna setelah kalam tam nafi. Kesimpulannya, menurut pendapat yang lebih sahih, lapad siwan, lapad suwan, lapad sawain, aturannya seperti lapad gueru. Seperti lapad gueru menjarkan kepada mudhof ilaih yang menjadi istisna, membacanya bisa dinasabkan setelah kalam tam mujab, bisa diropakan setelah kalam tam nafi. Contoh yang pertama, qomal kaumu siwa jaidin. Contoh kedua, ma qomal kaumu siwa jaidin. Lapad gueru membacanya bisa dinasabkan setelah kalam tam mujab. Contohnya qomal kaumu guero jaidin. Yang kedua, membacanya dibaca tarkibannya jadi badal. Contohnya maqomal kaumu gueru jaidin. Yang pertama dinasabkan setelah kalam tamtur mujab. Yang kedua dijadikan badal setelah kalam tam nafi. Contohnya maqomal kaumu gueru jaidin. Contoh siwan qomal kaumu siwa jaidin. Maqomal kaumu
Siwa Zaidin. Sok yang kedam simpulkan yang kedam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bait wali siwan suwan sawa ini ja'ala alal aswahima li ghairi ju'ila, ini menjelaskan bahwa ada lafad-lafad yang memiliki makna istisna dan termasuk pada adawatul istisna dari kelompok kalimah isim selain dari lafad ghairu, yaitu lafad siwan, suwan, sawaun ya. Nah, untuk ketiga lafad ini diberikan hukum yang diberikan kepada lafad ghairu ya. Jadi hukum yang diberikan kepada lafad ghairu diberikan pula kepada ketiga lafad ini ya, siwan, suwan, sawaun. Bagaimana hukum lafad ghairu? Sebelumnya telah menjelaskan bahwa lafad ghairu menjarkan kepada mustasnanya atau lafad yang berada setelah lafad ghairu karena menjadi mudhof ilaih. Begitupun lafad siwan, suwan, sawain menjarkan kepada mustasnanya atau lafad setelahnya karena sama menjadi mudhof ilaih. Kemudian lafad ghairu diberi i'rab sebagaimana lafad atau kalimah yang diistisna oleh lafad illa. Nah, penjelasannya, jika istisnanya berada dalam kalam tam mujab, maka lafad ghairu dinasobkan. Begitupun lafad siwan, suwan, sawaun ya dinasobkan. Contoh lafad ghairu setelah kalam tam mujab, qamal qaumu ghairu zaidin. Nah, kalau siwan contohnya qamal qaumu siwa zaidin, suwa zaidin, sawa'a zaidin dinasobkan ya. Jika setelah kalam tam manfi, maka tergantung pada mustasnanya apakah mutasil atau munqati. Jika mutasil maka lebih baik dibaca badal atau itba ya. Contohnya kalau ghairu, ma qamal qaumu ghairu zaidin. Nah, lafaz zaidin itu mustasna yang mutasil karena satu jenis dengan kaum. Kalau contoh yang siwan, ma qamal qaumu siwa zaidin. Lafaz siwa menjadi badal dari al qaumu ya. Dibaca itu i'rabnya adalah ropa. Ciri ropanya dhammatun muqaddaratun ala alif. Kenapa dimuqaddarkan? Karena lafaz siwa diakhiri dengan alif maksurah. Bisa dipahami? Ya. Jadi ada yang diakhiri dengan alif maksur, ada yang ditamakan dengan alif mamdudah. Sawaun apa? Sawaun. Itu mah alif mamdudah. Hamzah setelah alif apa? Hamzah setelah alif. Namanya alif mamdudah apa? Namanya alif mamdudah. Alif mamdudah itu bisa didohirkan. Qamal qaumu sok. Qamal qaumu Sawa'a zaidin. sawa'a zaidin. Ma qamal qaumu Ma qamal qaumu sawa'u zaidin. sawa'u zaidin. Jadi kalau alif mamdudah mah bisa domatun muqaddaratun, domatun dohiratun, fathatun dohiratun. Kalau alifnya alif mamdudah sawaun bisa sawa'u zaidin, sawa'a zaidin. Kalau alifnya alif mamdudah. Teruskan kepada yang kedua yang dam. Jadi kesimpulannya itu ya, lafaz siwan, suwan dan sawaun itu diberi hukum sebagaimana hukum yang diberikan kepada lafaz ghairu ya, setelah dibahas di bait sebelumnya. Kita lanjut pada bait selanjutnya. Sok lugutan dulu yang dam. Kita baca lugatnya bersama-sama. Wastasni sareng kedah ngaistisna anjeun kana kalimah nasiban barina anu nganasobkeun anjeun
Bilaisa kulapad laisa wa khola sareng kulapad khola wa bi'ada sareng kulapad ada wa biyakunu sareng kulapad yakunu ba'dala barina tetep itu yakunu dinasabada la nafi. Silakan baca sama-sama. Tadi menjelaskan bait pertama ada waktu istisna itu menjarkan kepada mustasna. Qomal kaumu guero jaidin. Jaidin dijarkan oleh guero. Kalau di dalam bait ini wastasni nasiban bilaisa wahola wabiada wabiyakunu ba'dala. Ada berapa ini? 4. 1 lapad laisa sok. 1 lapad laisa 2 lapad hola 3 lapad ada 4 lapad layakunu menasabkan kepada istisna. Yang pertama lapad laisa. Contohnya qomal kaumu laisa jaidan. Contoh kedua qomal kaumu hola jaidan. Contoh ketiga qomal kaumu ada jaidan. Contoh keempat qomal kaumu layakunu jaidan. Pertama yang menasabkan kepada istisna lapad laisa. Mengapa menasabkan? Sebab lapad laisa termasuk fi'il jamid, termasuk amil nawaseh sugro. Qomal kaumu laisa jaidan. Mengapa jaidan nasab? Sebab jadi khobar laisa. Isimnya domir mustatir huwa yang kembali kepada lapad ba'duhum. Asalnya laisa ba'duhum jaidan. Yang kedua lapad hola. Qomal kaumu hola jaidan. Hola adawat istisna jadi fi'il. Lapad jaidan jadi maf'ul. Fa'ilnya domir mustatir huwa yang kembali kepada lapad Asalnya
Qomal kaumu khola ba'duhum jaidan wabi ada yang ketiga lapad ada. Contohnya qomal kaumu ada jaidan. Ada jadi adawat istisna. Ada termasuk fiil. Jaidan istisna nasab. Dinasabkan oleh ada. Lapad hola dan lapad ada. Ada dua pendapat. Pertama hola dan ada fiil. Kalau hola dan ada fiil di dalam bab ta'di pansibihi maf'ulan lahu. Terus ilam yanub an fa'ilin nahu tadabartul kutub. Kalau hola dan ada pendapat yang kedua, hola dan ada termasuk haraf jar. Kalau hola dan ada termasuk haraf jar, haka huruf, terus harka huruf paljarika yamin ila sok barang haka huruf paljari wa min ila hatta hol hasa adapi jadi hola itu bisa disebut apa? Fiil. Kalau fiil berarti benar menasabkan. Bisa haraf jar berarti menjarkan. Qomal kaumu sok. Hola jaidan. Kalau menasabkan berarti fiil. Kalau menjarkan berarti haraf jar. Hola itu bisa jadi fiil sok. Menasabkan kepada maf'ul. Hola bisa jadi haraf jar. Menjarkan kepada majrur. Qomal kaumu hola jaidan. Qomal kaumu hola jaidin. Kalau hola jaidan, hola berarti fiil. Fiil menasabkan kepada maf'ul. Kalau hola menjarkan berarti hola haraf jar. Hola jaidin. Bisa hola jaidan. Bisa hola jaidin. Bisa ada jaidan. Ada berarti fiil. Jaidan maf'ul. Bisa ada jaidin. Ada haraf jar. Jaidin majrur. Lapad hola. Lapad ada. Bisa dianggap fiil. Menasabkan kepada maf'ul. Lapad hola dan lapad ada termasuk haraf jar.
berarti menjarkan kepada majrur. Yang keempat, la yakunu. Contohna, qomal kaumu la yakunu jaidan. Mengapa jaidan nasab jadi khobar la yakunu? Isimnya domir mustatir huwa. Kembali kepada lafadz ba'duhum. Qomal kaumu la yakunu ba'duhum jaidan. Kesimpulannya, lafadz laisa bisa menasabkan kepada khobarnya. Lafadz hola, kedua lafadz hola bisa menasabkan kepada maf'ulnya. Apabila hola fi'il. Lafadz hola bisa menjairkan kepada istisna. Apabila hola jadi haraf jar. Yang ketiga lafadz ada. Lafadz ada bisa ada fi'il menasabkan kepada mustasna. Bisa ada haraf jar menjarkan kepada mustasna. Keempat lafadz la yakunu menasabkan kepada khobarnya yang menjadi mustasna. Sok jangdam simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bait wastasni nasiban bilaisa wa khala wa bi'ada wa biyakunu ba'dala menjelaskan bahwa lafaz yang diistisna oleh lafaz laisa, khala, ada dan la yakunu ya. Di baitnya wa biyakunu ba'dala. La jadi la yakunu itu harus dinasobkan, wajib dinasobkan. Nah, karena keempat lafaz ini memiliki makna istisna dan termasuk adawat istisna yang termasuk pada kelompok kalimah fi'il ya, kalimah apa? Fi'il. Nah, sebelumnya kita membahas adawat istisna yang terbentuk dari kalimah isim 4 ya. Dan sekarang adawat istisna yang terbentuk dari fi'il, dari kalimah fi'il ya. Maka lafaz yang diistisna oleh keempat lafaz ini harus dibaca nasab ya. Contohnya laisa qomal qaumu laisa zaidan ya. Nah, lafaz zaid menjadi mustasna, i'rabnya wajib dibaca nasab karena menjadi khobar dari lafaz laisa, karena laisa itu termasuk pada fi'il yang naqis atau amil nawasir, bukan menjadi isim jadi laisa, dari laisa tapi menjadi khobar. Adapun isimnya tadi Pak Yai menjelaskan adalah mustatir ya, dhamir mustatir dua kembali kepada lafaz ba'duhum. Nah, jika ditakdirkan qomal qaumu laisa ba'duhum zaidan. Nah, zaid dinasobkan karena menjadi khobar. Begitupun pada lafaz la yakunu ya, karena laisa itu ada akhwat dari yakunu. Nah, lafaz setelah yakunu wajib dibaca nasab karena sama menjadi khobar dari lafaz la yakun. Adapun lafaz khala dan ada ya, dinasobkannya itu karena
lafaz yang dinasobkan itu menjadi maf'ul dari lafaz khola dan ada. Karena khola itu termasuk fiil. Namun tadi jelaskan bahwa khola dan ada itu ada juga yang berpendapat bahwa kedua lafaz ini adalah haraf jar. Nah, nanti ada pembahasannya di depan. Jadi itu kesimpulannya. Lafaz yang diistisna oleh keempat lafaz yaitu laisa, khola, ada dan la yakunu harus dibaca nasab. Ya, kalau laisa dan la yakunu nasabnya karena menjadi khobar. Kalau ada dan khola nasabnya itu karena menjadi maf'ul bih. Sudah cukup. Kesimpulan. Jadi disimpulkan dari bait yang pertama menjelaskan hukum yang berlaku untuk lafaz ghairu berlaku pula untuk lafaz siwan, suwan dan sawahun. Ya. Untuk bait yang kedua ya, lafaz yang diistisna oleh lafaz laisa, khola, ada dan la yakunu wajib dibaca nasab. Itu kesimpulan dari dua bait yang kita bahas malam ini ya. Mungkin cukup ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dari penjelasan dari pembahasan kali ini ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa selalu kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akhiri kajian malam ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.